Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Saudara terkasih, kita dalam suasana Paskah. Saya percaya bahwa suasana Paskah ini tidak membuat kita terpenjara dalam ketakutan-ketakutan atau rasa pesimis. Harusnya suasana Paskah ini mengingatkan kepada kita bahwa ada Tuhan Sang Penolong. Karena itu, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini dalam suasana Paskah hari ini. Terambil di dalam Markus 16, ayat 1 sampai ayat yang keempat, saudara-saudara terkasih. Firman Tuhan berkata seperti ini: setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ayat 2, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Namun mereka berkata, ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ayat yang keempat, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab berkata bahwa pagi-pagi benar setelah hari Sabat, pergilah Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus bersama dengan beberapa wanita yang lain. Mereka membeli rempah-rempah dan mereka menuju ke tempat kuburan Yesus dengan tujuan hendak merempahi Yesus. Saudaraku, dalam perjalanan mereka bertanya satu sama yang lain, lantas siapa yang akan menggulingkan batu itu? Nah, saudaraku, kan ada beberapa wanita yang pergi. Mereka bertanya satu sama yang lain, lantas sampai di sana, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Namun hal yang luar biasa dituliskan Alkitab, bahwa ketika mereka tiba di kuburan Yesus, mereka mendapati pintu kubur itu telah terguling. Dan Alkitab katakan, mereka pun masuk ke dalam, namun mereka tidak lagi menjumpai jasad Yesus. Kenapa? Karena Alkitab menuliskan bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati. Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati hari penyaliban, hari kematian Dia? Hari ini Alkitab berkata bahwa Dia tidak ada di dalam kuburan. Dia tidak mampu dipenjarakan oleh dunia orang mati. Hari ini Dia telah bangkit dari antara orang mati. Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab berkata di dalam Yohanes 19, saat Dia disalibkan, Dia berkata, sudah selesai. Beberapa waktu yang lalu, dalam renungan yang lain, saya katakan bahwa apa yang dimaksudkan Yesus tentang di balik kalimatnya sudah selesai. Alkitab menuliskan bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus adalah dosa dengan segala konsekuensinya. Tuntutan mautnya itu sudah diakhiri oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dosa begitu jahat, dosa begitu mengerikan, Dia membunuh dan membinasakan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya pikir hari-hari ini kita di bangsa ini, sementara dibuat kacau, dibuat pusing, dibuat panik sama satu virus yang namanya COVID-19 ini. Namun bagi saya, virus ini tidak sehebat dosa dan kehadirannya. Mungkin hari ini kita tidak merasa, Bapak Ibu, malah kita lebih berasa takut corona gitu daripada dosa dan manifestasinya.
Memang betul, corona datang dengan dampaknya tersendiri. Dia datang membawa ketakutan. Dia datang membuat manusia merasa pesimis. Dia datang membuat manusia keluar dari kenyamanannya, hilang kenyamanannya. Rasa tenangnya dicuri. Bahkan dia datang membuat bukan saja orang miskin di tempat tinggal mereka merasa takut, tetapi mereka, raja-raja di singgasana pun merasa pesimis dan takut karena corona, saudara-saudara. Dia datang untuk membatasi yang satu dengan yang lain. Tidak peduli suami atau istri, dia tidak peduli. Yang jelas jaga jarak kalau mau selamat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan dia datang mengubah semua keadaan, termasuk diantaranya gereja Tuhan dengan kebiasaannya. Gedung gerejanya yang mewah, yang sudah difasilitasi dengan fasilitas yang luar biasa. Hari ini bahkan tanpa sadar dia menganggap bahwa hal itu, tempat itu adalah tempat yang sakral. Hal yang digunakan di gereja itu, sistem dan aturannya adalah sudah bernuansa sakralnya. Saudaraku, corona tidak peduli. Nah, saudaraku terkasih, tahukah engkau bahwa ada yang lebih jahat yang harusnya diperangi? Ada yang lebih menyakitkan yang harusnya diperangi. Dia adalah dosa dengan segala konsekuensi kutuknya, konsekuensi mautnya. Hari ini dia bagaikan kekuatan yang tidak dilihat kasat mata. Dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia terus menawarkan kehadirannya buat setiap orang. Apabila diizinkan, dia masuk dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Itulah dosa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita mengizinkan dia masuk, maka yang terjadi adalah Yohanes 10 ayat 10. Seperti pencuri yang akan membunuh, mencuri, membunuh, dan akan membinasakan. Itulah dosa, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Namun firman Tuhan katakan, syukurlah kepada Allah oleh karena kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, maka hari ini kita disebut pemenang-pemenang. Kenapa? Karena berlaku kasih karunia atas kita. Kasih karunia apa? Kasih karunia keselamatan disediakan Yesus kepada kita, orang percaya, bagi yang percaya kepadanya. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, biarlah lewat kematian dan kebangkitan Kristus ini, kita diingatkan kembali supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana mengatur hari-hari hidup kita dan bijaksana mengelola hidup ini dengan baik. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau corona datang memecah belah, corona datang mencuri, membunuh, membinasakan, ketahuilah bahwa tidak ada apa-apanya dibanding dengan dosa yang tidak kelihatan dan manifestasinya pasti. Saya lihat hari ini banyak orang memperjuangkan kebenaran itu seperti seolah-olah belum ada Kristus. Alkitab katakan di dalam Kejadian 3, dia katakan bahwa ketika Adam dan ketika Hawa melihat buah pohon itu menarik dipandang dan kayaknya nikmat untuk dirasakan, dinikmati, maka diambillah buah itu, diberikannya juga kepada Adam. Mereka dua makan sama-sama. Setelah makan sama-sama,
mata mereka terbuka, mereka sadar mereka telanjang. Dan Alkitab katakan, saat itu dosa berkuasa atas manusia. Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Inilah inisiatif manusia, naluri manusia. Ketika mereka tahu mereka berdosa, ketika mereka tahu mereka telanjang, inisiatif pertama yang mereka lakukan adalah berlari dan bersembunyi dari hadapan Tuhan. Hal yang pertama, ketika dosa itu hadir, maka konsekuensi yang pertama yang terjadi adalah putusnya hubungan antara manusia dengan Allahnya. Yang kedua, apa yang mereka lakukan? Ketika mereka tahu mereka telanjang, maka mereka berinisiatif untuk menyemat daun pohon ara dan untuk menutupi aurat mereka. Saudaraku yang terkasih, berapa lama masa expired daun pohon ara? 1 minggu kah? Bertahan untuk menutupi aurat? 1 tahun kah? Saudaraku, begitulah upaya manusia untuk memperoleh kebenaran. Jadi siapapun engkau, hai manusia, dengarkan baik-baik. Siapapun engkau tidak bisa menolong dirimu untuk mengatasi dosa. Engkau tidak bisa menolong dirimu sendiri untuk mengatasi kutuk maut dengan segala konsekuensinya. Yang terjadi adalah Allah berinisiatif untuk mencari mereka. Dalam Kejadian 3 saya baca ayat ini. Dalam Kejadian 3 khususnya, ayat yang ke-12 dia katakan begini. Ketika Tuhan bertanya kepada mereka, siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Apakah kamu makan buah dari pohon yang kularang? Jawab manusia itu, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Saudaraku terkasih, hal yang berikut, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka ada satu naluri dalam diri manusia. Naluri itu adalah naluri suka saling mempersalahkan. Jadi naluri yang pertama tadi berupaya dengan caranya untuk menutupi auratnya. Masing-masing berupaya dengan caranya. Padahal solusi yang mereka ambil itu tidak mampu menolong mereka sebenarnya. Cuma sesaat saja. Tidak bisa diandalkan. Tidak bisa dianggap itu adalah paten baku mutlak. Hal yang kedua, ternyata ketika jatuh dalam dosa, ada satu naluri buruk yang ada dalam diri manusia yang akan berkembang dari waktu ke waktu. Naluri itu adalah naluri suka saling mempersalahkan. Sekali lagi, salah satu konsekuensi dosa adalah naluri manusia yang suka saling mempersalahkan. Itu adalah naluri manusia di dalam dosa. Nah, apa yang dikatakan Alkitab? Dengarkan baik-baik ayat yang terakhir. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah polemik yang sementara dialami oleh Hawa dan Adam, bahkan diantaranya karena mereka telanjang, apa yang terjadi? Allah yang berinisiatif untuk membuat kepada mereka pakaian dari kulit binatang. Saudaraku yang dikasihi, engkau butuh Tuhan. Dirimu dengan hikmatmu, dengan pengetahuanmu tidak mampu menolong engkau. Hanya sesaat saja.
Jadi berhenti berargumentasi dengan menganggap diri jauh lebih baik, dengan menganggap diri jauh lebih bijak, dengan menganggap diri jauh lebih berhikmat di hadapan Tuhan sekalipun. Karena faktanya engkau juga telanjang. Faktanya engkau juga makan buah pohon yang dilarang itu. Engkau tidak jauh lebih baik dari yang lain. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau ada seseorang yang menjadi panutan, dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Yang tadi saya katakan bahwa di dalam Markus 16, dia tidak ada dalam kuburan lagi. Dia tidak ada di dalam kain peluh lagi. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dia sudah menang, membuktikan diri menang atas maut. Dan apa yang dikatakannya di dalam Yohanes 19 saat dia mau mati, dia katakan sudah selesai. Dia telah membuktikannya. Amin, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Amin, saudaraku terkasih. Jadi hari ini kita dibuat mengerti bahwa Yesus itu datang untuk mempersatukan kita. Yesus datang supaya dia yang putus hubungan dengan Allah memperoleh peluang dan kesempatan yang sama diperdamaikan kembali dengan Allah. Jadi saudara-saudaraku, bukankah hari ini kita telah memperoleh jalan kebenaran dan hidup itu? Amin. Karena itu saya menghimbau kepada kita semua rohaniawan yang ada, pendeta-pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat kekasih Allah yang Tuhan Yesus kasihi dan Tuhan Yesus sayangi, dengarkan baik-baik. Hari ini mari jangan hidup seperti zaman dulu, seolah-olah belum ada pertolongan. Si A berkata bahwa aku jauh lebih baik, jalan yang kutempuh lebih baik, caraku jauh lebih baik, caraku lebih alkitabiah, hidupku lebih alkitabiah, argumentasiku lebih alkitabiah. Saudaraku terkasih, tidak ada yang jauh lebih baik selain Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di penghujung dari sharing ini saya ingin katakan, saudaraku, Alkitab telah meletakkan dasar yang benar bahwa sepanjang sejarah kebenaran firman Tuhan tertulis, tidak ada satu nabi pun yang oleh karena kenabiannya lahir atau hadir seseorang yang menjadi penyelamat buat kita. Tidak ada. Tidak ada seorang raja pun yang oleh karena kebijakannya maka lahirlah seseorang yang oleh karena kebenarannya, oleh karena hidupnya kita memperoleh keselamatan. Tidak ada satu hukum pun, termasuk hukum Taurat, yang oleh karena aturan-aturan hukumnya seseorang dinyatakan kudus sehingga oleh kekudusannya hari ini kita dibenarkan. Jadi tidak ada satu nabi pun yang oleh karena fungsi kenabiannya, tidak peduli mungkin dia nabi yang sering melihat Tuhan ataupun nabi yang sering didatangi malaikat, tidak peduli. Yang jelas adalah tidak satu nabi pun yang oleh karena pelayanan kenabiannya maka lahir seorang yang kudus yang oleh karena kenabian kita diselamatkan, ataupun raja ataupun hukum, tidak ada satupun. Bahkan termasuk hukum Taurat yang dari Allah, jelas-jelas dari Allah, hukum tersebut tidak bisa menjadikan seseorang jauh lebih kudus dan jauh lebih tahir. Apalagi saudaraku, kita yang hari ini manusia yang jauh daripada kesempurnaan. Saudaraku, bahkan saya ingin katakan begini, rasul-rasul saja yang setiap hari hidup dengan Yesus, tidak ada satu rasul pun yang oleh karena kerasulannya maka hari ini ada satu orang yang jauh lebih istimewa dari Yesus. Tidak ada. Hanya
Yesus Kristus Tuhan satu-satunya. Jadi kalau dalam Kejadian, hanya Allah yang mampu membuat aurat perempuan dan pria itu, aurat mereka tertutup dengan cara, maka Allah yang mengenakan kepada mereka pakaian buatan tangannya sendiri. Hari ini saya ingin berkata kepada kita semua, hentikan perpecahan, hentikan pertikaian, hentikan argumentasi yang duniawi yang menyesatkan. Alkitab katakan bahwa, Paulus katakan bahwa, bukankah engkau yang berkata aku ini dari golongan Paulus, aku ini dari golongan Apolos, bukankah itu adalah indikasi dari engkau adalah manusia duniawi, bukan manusia rohani? Di dalam pasal yang keempat dia katakan seperti ini, perlu engkau ketahui, hai jemaat Korintus, engkau perlu ketahui, hai jemaat Korintus yang merasa diri pintar, pandai, cerdas, pandai berargumentasi, dengarkan baik-baik. Terlalu sedikit artinya bagiku apabila engkau berdiri dan menghakimi aku. Saya ulangi kalimat ini. Paulus sampai berdiri dan katakan seperti ini, hai jemaat Korintus, dengarkan baik-baik. Terlalu sedikit bagiku, terlalu sedikit artinya, gunanya bagiku apabila engkau berdiri dan menghakimi aku. Sebab kenapa? Sebab aku sendiri tidak mau menghakimi diriku. Jadi untuk dirinya sendiri aja dia tidak mau hakimi. Kenapa? Saya tidak mau menghakimi sebelum datang waktunya Tuhan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, di hari kematian dan kebangkitan Kristus ini, mari kita menjadi orang-orang yang bijak menanggapi hari-hari kita, meresponi hari-hari kita dimanapun kita berada. Sekian dan terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Aleichem.